Oke, jadi ini materi tentang site selection. Kenapa site selection? Karena bidang kita itu justru lebih banyak di sini, ya. Bidang PWK itu lebih banyak di site selection, land allocation, dan lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan alokasi ruang untuk bisa memberikan lahan buat pembangkit energi terbarukan. Nah, salah satunya adalah solar farm. Ada yang nyebutnya solar farm, ada yang nyebutnya utility scale solar energy gitu. Jadi ada keyword utility scale. Utility scale itu maksudnya pembangkit energi matahari tapi skala utilitas. Skala utilitas itu skala besar, skala yang bisa menyuplai mungkin kota tapi tidak 100%, misalnya 20%, 30%, atau bahkan 50% dari kota tersebut. Itu yang disebut utility scale. Kalau yang bukan utility scale seperti yang teman-teman dapatkan di kuliah sebelumnya, yaitu BIPV yang di bangunan gitu ya. Dia nempel di bangunan, dia nempel di gedung-gedung, di rumah. Nah, itu tidak disebut sebagai utility scale, tapi karena dia hanya digunakan untuk bangunan itu sendiri. Nah, kita sekarang membahas yang utility scale ya, yang skala besar. Jadi kalau bisa dilihat gambarnya, ini ada satu lahan khusus, ada satu area khusus yang nanti akan ditempel solar panelnya di situ. Sifat dari yang utility scale, terutama yang solar panel, itu adalah ekstensif secara lahan, ya. Bukan intensif, tapi ekstensif. Maksudnya itu banyak gitu. Dia butuh lahannya itu cukup luas. Karena kalau lihat di sini ya, ini bisa dilihat rasio antara satu lokasi panel dengan satu lokasi panel yang lain, dia satu garis panel ini, dia butuh sekian meter. Nah, kalau kita butuh ribuan panel seperti ini, berarti kan akan luas penggunaan lahannya. Maka dari itu butuh lahan yang tepat gitu, karena sifatnya dia ekstensif, membutuhkan lahan yang luas. Kenapa kita butuh site selection? Karena paling tidak ada 4. Beberapa jurnal, beberapa artikel menyebutnya 3, ya, teknis, syarat teknis, syarat lingkungan, sama syarat ekonomi, ya, efisien secara ekonomi. Tetapi di Indonesia mungkin, dan saya rasa beberapa tempat lain, tidak boleh juga melupakan syarat sosial. Apakah lahan tersebut diterima atau tidak oleh masyarakat, misalnya salah satunya. Jadi ada paling tidak minimal 3, ditambah lagi 4 untuk aspek sosialnya. Ya, jadi teknis, lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, aspek-aspek teknisnya apa aja? Biasanya berkaitan dengan kemiringan lahan, ya. Terus arah orientasi lahan, arah lahannya itu hadap mana. Terus sebelahan nggak dengan bukit. Kita mau bikin solar farm, tapi arah lahannya itu menghadap bukit, kalau kena matahari ketutup bayangan. Nah, ini aspek teknis yang salah gitu ya dari pemilihan lahannya. Karena kita butuh cahaya, kita justru harus menghindari bayangan, misalnya gitu. Lalu yang ketiga, ketinggian lahan. Ini juga mungkin beberapa pembangkit listrik, pembangkit energi yang renewable butuh ketinggian tertentu ya. Misalnya pembangkit listrik tenaga angin ya, untuk mendapatkan angin yang besar dia harus pada ketinggian tertentu, misalnya seperti itu. Yang keempat ada kekuatan tanah, kadang-kadang ada data yang bisa kita dapatkan langsung dari local government-nya, kadang-kadang harus melakukan uji sendiri ya, ada tes sendiri yang dilakukan untuk mengetahui kekuatan tanah di area tersebut dan lain-lain aspek teknisnya. Tapi paling paling dasar tentu saja kemiringan, arah orientasi, dan ketinggian lahan. Aspek lingkungannya, yang pasti kita harus tahu kawasan lindung atau bukan lindungnya. Kalau bisa ya areanya tidak berlokasi di kawasan-kawasan lindung. Tidak di area hutan lindung, tidak di area yang biodiversitasnya tinggi gitu kan, tidak di sempadan sungai misalnya.
tidak di sempadan pantai gitu kan. Terus, keberadaan kawasan produktif seperti pertanian ini juga perlu kita pertimbangkan ya, jangan sampai kita trade off-nya cukup besar kalau, oke kita memproduksi energi tapi di lahan pertanian, berarti kita mengorbankan produksi pangan ya, produksi, beras atau produksi sayur-sayuran diganti dengan produksi energi. Kalau bisa ya kita produksi beras, produksi pangan, produksi buah-buahan tetap, di saat yang bersamaan ada lahan yang bisa tepat kita gunakan juga untuk produksi energi, misalnya gitu. Lalu yang ketiga keberadaan biodiversitas ya, flora fauna. Ini biasanya agak dekat dengan yang kawasan lindung, tapi ada beberapa area yang mungkin, tidak kawasan lindung, tapi dia punya tingkat biodiversitas yang tinggi, terutama biodiversitasnya mungkin biodiversitas yang kecil-kecil ya, kayak lebah, kupu-kupu. Nah, itu juga, jadi satu perhatian. Tapi paling mudah memang kalau kita tidak punya data biodiversitas, kita langsung pakai kawasan lindung, dan lain-lain ya aspek lingkungannya. Bisa dikaitkan juga dengan aspek bencana kalau mau masuk ke dalam lingkungan. Aspek bencana itu ya, kawasan bencana bisa juga masuk ke dalam aspek teknis. Ya, tergantung teman-teman menempatkannya di yang mana. Intinya bencana pasti masuk, tapi apakah di aspek teknis atau di aspek lingkungan. Lalu bahkan ada beberapa yang memasukkan ke efisiensi ekonomi yang aspek bencana ya, karena kalau kita nempatin infrastruktur di area bencana, misalnya gempa bumi, habis gempa rusak, ya kita tidak efisien secara ekonomi karena kita harus memperbaiki lagi, ada sumber daya yang hilang gitu ya, ada uang yang mubazir di sana saat kita mengembangkan infrastruktur dengan mudahnya rusak karena adanya bencana, makanya harus dipilih yang tepat juga. Tergantung sudut pandangnya, yang pasti kebencanaan harus masuk sebenarnya. Nah, untuk aspek efisiensi ekonomi selain tadi ada yang melihat di sisi bencana, ada juga yang melihatnya dengan kedekatannya dengan jaringan jalan, ya. Kedekatannya dengan jaringan energi aktual. Jadi biar narik kabelnya nggak terlalu panjang, gitu kan. Biar narik distribusi energinya tidak terlalu jauh, sehingga biaya untuk jaringannya terlalu mahal misalnya. Kemudian dekat dengan area permukiman aktual biar, kembali lagi tadi narik narik, kabelnya tidak terlalu jauh sehingga bisa langsung dinikmati oleh warga ya yang tinggal di pemukiman tersebut. Tetapi yang nomor 3 ini memang harus mempertimbangkan juga aspek sosial ya, karena ada warga yang tidak mau dekat dengan pembangkit-pembangkit listrik, tertentu. Meskipun harus kita lihat pembangkit listriknya apa, ya misalnya kalau solar farm dia mungkin nggak terlalu memberikan dampak. Kalau yang, pembangkit listrik tenaga angin, dia agak berisik, ya suaranya memang agak mengganggu. Nah itu kan kita juga harus cek dengan aspek sosialnya, warga menerima tidak, intinya gitu. Itu yang nomor 3 ya. Kemudian yang nomor 4, berada dengan jaringan logistik. Logistik ini dalam artian sumber daya, bahan baku yang nanti digunakan untuk pembangkit listrik tersebut. Kalau pembangkit listriknya misalnya dari kotoran hewan ya, pembangkit listrik, dari biomasa, kemudian kotoran hewan, nanti jadi, diolah di biodigester jadi metan, dari metan jadi listrik. Nah, itu kedekatan dengan peternakannya gimana, membawa sumber daya kotoran hewannya bagaimana ke pembangkitnya, itu kan juga harus kita lihat. Dan lain-lain ya, ini dari aspek efisiensi ekonomi. Kemudian dari aspek sosialnya tentu saja, kesehatan, keselamatan warga ya, eee, berbahaya tidak kalau ada pembangkit listrik di situ, pembangkit energi di situ misalnya ya. Kemudian yang kedua tidak berpotensi merusak sumber penghidupan atau ekonomi warga, misalnya kita ubah pertanian warga di sana gitu kan, seperti yang tadi saya bilang kita ngubah sawah, sawah kita ubah jadi solar farm, warganya masih tinggal di sana misalnya, terus warganya hidupnya gimana caranya? Tetap bertani nggak bisa, lahannya udah kita ambil gitu kan. Untuk ngelola solar farm-nya, untuk mengelola pembangkit energinya,
mungkin mereka belum punya pendidikan yang tepat, ya, yang match dengan, requirements untuk bekerja di pembangkit listriknya. Berarti mereka tidak akan ditampung bekerja di pembangkit energi yang sedang kita rencanakan, gitu. Nah, ini yang juga harus, kita lihat biasanya 2 hal ini yang menjadi faktor penolakan, dari sisi masyarakat, ya. Dan jangan sampai juga kita menyebabkan, konflik seperti yang baru-baru ini terjadi ya, lagi banyak sorot di Purworejo ya. Walaupun bukan pembangkit energi, tapi hal-hal seperti itu, konflik antara, penggunaan lahan ya, yang nanti akan dibangun sesuatu dengan warga lokal yang sudah tinggal duluan di sana, ini sebisa mungkin dihindari. Kalau memang butuh mediasi, lakukan di awal sebelum ada eksekusi, tanah, ada eksekusi lapangan. Pastikan semua, setuju, sepakat gitu. Artinya ada partisipasi juga di sini yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga yang kedua ini berkaitan dengan tahapan analisis, ya, tahapan analisisnya ini ada 2 level. Yang level pertama itu pemilihan lokasi ya, yang teman-teman tahu sebagai land suitability analysis. Tentu saja yang nanti dipilih adalah most suitable atau ya bisa ada dua level gitu ya, ada kadang most suitable dan suitable. Kemudian yang kedua adalah perhitungan potensi lokasi secara detail. Jadi yang pertama kita masih cari lokasi yang tepat di mana, terus yang kedua dengan bantuan Global Solar Atlas kita lihat lagi detail lokasi tersebut ya, lokasi yang tadinya mungkin warnanya merah karena mau suitable gitu kita, "Oh ya di sini nih lokasinya." Terus kita tes lagi, kita detailkan lagi informasinya benar nggak sih dia berpotensi untuk jadi, area yang nanti kita kembangkan. Walaupun yang data dari Global Solar Atlas ini tetap bisa dipakai di sini ya, nomor 1 ya, menjadi salah satu aspek yang nanti dipakai dalam JIS, tapi nanti bisa kita detailkan lagi. Nanti saya akan kasih contoh. Ini adalah Global Solar Atlas, website-nya ini interaktif map, teman-teman bisa klik area yang lagi mau dibahas yang mana, area Pekalongan, kebetulan saya di studio lagi membahas ini juga di Pekalongan, kemudian misalnya areanya Kulon Progo, Sleman, dan sekitarnya, nanti bisa kita klik ya, bahkan dia bisa cukup detail, site-nya kelihatan, tidak hanya kabupatennya gitu ya, tapi site titiknya, titik areanya itu nanti bisa bisa muncul. Yang jadi penting di sini adalah data yang nomor 2 sebenarnya, direct irradiation ya, yang memunculkan berapa sih potensi energinya per meter persegi, ya. Karena kita harus ngitung luas kebutuhan solar panelnya, ya, dengan ukuran ini, meter persegi. Dan ada potensi-potensi yang lain ya, bulanan nanti dilihat karena matahari itu bergerak, tapi kalau kita di Indonesia mungkin nggak terlalu kelihatan ya bergeraknya. Tapi kalau di negara yang 4 musim, entah itu yang di bagian utara atau selatan khatulistiwa, bergerak ke utara, ke selatannya itu akan kelihatan, gitu. Kemudian nanti potensi metode yang digunakan, apakah nempel bangunan, ya, apakah floating, mengapung ya di laut, atau dia di lahan yang seperti tadi digambar itu di atas lahan di daratan, itu juga bisa kita pilih. Ini contohnya, ini saya pilih di area, eee, Pekalongan ya, ada nama satu tempat di sini kalau menurut petanya Curug, tapi kurang lebih di area area Pekalongan. Saya klik aja di sini, klik, nanti kita akan dapatkan info detail sebelah kanan ini. Dan nanti teman-teman bisa langsung pakai ya, ini ada data-data direct normal irradiation-nya misalnya. Ini meter perseginya berapa, ini bisa kita ambil, ya. Terus kalau kita klik yang open detail ini, yang ada kotak 4 ini, kita akan bisa lihat titiknya bahkan, ya. Jadi kalau kita zoom in yang sebelumnya, kalau kita zoom in lebih detail lagi, kita bisa sampai ke sini. Kita bisa sampai ke, pendetailannya, gitu kan. Ini juga spesifiknya,
Ini kurang lebih solar elevation-nya yang berkaitan dengan pergerakan mataharinya gitu kan. Ini area di Indonesianya kurang lebih ini potensinya. Di Jawa memang lumayan ya, Jawa sampai Nusa Tenggara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini kalau lihat peta warnanya orange. Walaupun kalau kita lihat peta di dunia ada yang lebih merah ya, ada yang sampai warna ini nih, di Chili, Paraguay ini bisa sampai warna yang merah banget. Di Australia agak merah menuju yang gelap ya, lumayan. Rata-rata yang gurun ya, yang desert dia ini cukup tinggi potensinya. Di kita kan bukan gurun ya, jarang kita punya gurun, tapi mungkin agak pegunungan itu di tengah-tengah. Tapi ini tetap potensial ya, tengah-tengah ini tetap potensial untuk memberikan energi yang bersih. Kemudian setelah itu kita bisa pilih, ya kurang lebih yang di mana teman-teman mau pakai yang mungkin BAPV atau BIPV ya, yang di bangunan itu bisa yang ini, 2 ini, kalau areanya urban banget. Kalau areanya tidak terlalu urban dan juga punya pantai misalnya itu bisa yang ini, yang sebelah kanan. Kita klik ya, kita choose gitu. Nah, ini saya pilih yang di darat, tapi tidak nempel ke bangunan ya. Saya klik di sini, terus nanti kita akan dapat data. Nah, ini yang juga bisa teman-teman gunakan informasi ini ya. Oh, ini nanti di bulan apa, ini rata-rata sama lah kalau di Indonesia, ininya masih sama ya, per bulannya rata-ratanya itu mirip. Ya kalau kita lihat di sini juga, di Juli, Agustus, September, sampai Oktober nih lumayan tinggi karena musim kemarau ya, tapi secara umum dia nggak terlalu beda jauh. Ada negara yang turun banget, terus naik banget gitu. Kita masih masih di angka yang relatif, eee, naik turunnya tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, kita masuk ke contoh ya, spatial site selection for solar power plants using GIS-based ya, pakai GIS tentu saja. Ini secara umum, syarat-syaratnya yang tadi ya, ada ekonomi, ada lingkungan, dan ada teknis ya. Ekonominya distance to fault, distance to roads ya, jarak-jarak tadi untuk meningkatkan efisiensi. Environmentalnya ya, distance to rivers, distance to protected area ya, berkaitan dengan kawasan-kawasan lindung gitu. Technical-nya tadi, ada kalau dia menggunakan sunshine hours juga di sini. Jadi, data yang ini ya, data peta ini dipakai gitu. Data yang di sini dalam bentuk peta itu dipakai sebagai aspek yang teknikal juga. Selain slope, selain ketinggian dan lain sebagainya. Ya ini step-stepnya teman-teman sudah biasa menggunakan ini, sama persis di studio atau di PTGL ya, mata kuliah PTGL caranya sama persis. Yang penting datanya kita siap punya, metodenya bisa dengan boolean yang, erase ya, yang cuman biner, ini dihapus, ini dihapus, atau yang pakai multi kriteria, pakai weighted weighted overlay gitu, itu juga bisa. Ini syaratnya ya, kriterianya bisa kita bilang ada distance, to apa, terserah gitu kan, tergantung tadi spek yang kita bahas apa, kemudian slope, elevation, land use, kemudian distance to protected area, ya ini kawasan lindung. Ini parameter atau kriteria yang dipakai, kemudian dihasilkan peta ini, ya teman-teman juga sudah sangat biasa melihat peta-peta yang menggabungkan beberapa kriteria gitu ya. Ini peta-peta, oh nih yang jalan begini, ini yang fault, yang apa, garis fault itu garis rawan gempa ya. Land use-nya ini yang cocok yang mana, protected areas yang ini yang hitam yang dihapus ya. Yang warna hitam yang dieliminasi. Jadi yang cocok tuh hijau. Jadi ini biner, bisa kita bilang biner ya, cuma 0, 1 gitu. Antara hijau atau hitam, hijau atau hitam, hijau atau hitam gitu. Kalau yang weighted overlay dia kan biasanya ada kelasnya. Ya, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Di sini kita pakai yang boolean itu
stylenya biner perhitungannya, iya atau tidak. Ya, jadi warnanya hijau, yang hijau cocok, yang hitam nggak cocok. Langsung kita hapus yang warna hitam gitu. Didapatkanlah ini, ya. Dia gabungkan boolean ini dengan fuzzy overlay, sehingga kalau kita lihat hasilnya dia nggak benar-benar biner, ya, nggak benar-benar 0 sampai 1, tapi di sini ada hierarkinya, ada gradasi nilai, ada gradasi value-nya. Yang tinggi yang mana? Kalau menurut di sini yang tinggi adalah yang hijau. Berarti ini lokasi-lokasi yang paling tepat gitu menurut perhitungan di sini. Di artikel ini cuma sampai sini ya, hanya sampai memperlihatkan lokasi yang tepat di mana. Nah, setelah teman-teman misalnya mendapatkan lokasi yang tepat di mana, yang hijau ini misalnya, lebih seru lagi kalau kemudian kita lanjut mengidentifikasinya dengan yang Global Solar Atlas. Nah, ini contohnya, ini contoh di West Kalimantan ya. Dia mengambil data dari yang Global Atlas tadi, Global Solar Atlas tadi, ini kurang lebih gambarannya area yang paling tinggi di mana, yang warnanya merah ya, di area-area ini misalnya. Setelah itu ya ini kan sama ya, warna merahnya, terus didetailkan di sini ya, diambil beberapa lokasi yang tepat lah gitu. Ini ada delineasinya kelihatan ya. Ini juga menurut petanya lokasinya kurang lebih di sini. Lalu 3 lokasi yang tertinggi menurut hasil analisis di penelitian ini dibandingkan lagi ya, technical information-nya. Slope, elevation, dan lain sebagainya diperlihatkan lagi di sini. Termasuk yang nomor 3 ini juga, nomor 3, nomor 4 ya. Yang penting juga ini berapa besar yang bisa mereka hasilkan ya. Nomor 1 ini relatif sama ya, 4,85, 4,83, 4,84. Ini yang tadi kita lihat kalau menggunakan Global Solar Atlas, ini kita akan dapat angka ini. Tapi kan setelah itu nanti banyak perhitungan luasnya yang tersedia gitu kan. Ini kan available area-nya, ini kan dikali kan berarti. Nomor 1 dikali nomor 2, kemudian nanti kita dapat nomor 4 misalnya. Ya, yang paling besar available area-nya tentu saja akan menghasilkan energi yang paling besar. Ya, karena yang nomor 1 solar irradiation-nya relatif mirip ya, cuma 0,01 aja bedanya. Tapi yang available area-nya bedanya 2 kali lipat nih, dari Mempawah sama Ngabang aja udah 2 kali lipat. Terus tambah lagi yang Tayan lebih besar lagi. Otomatis energinya yang dihasilkan di Tayan lebih besar karena sifat yang solar panel tadi ekstensif penggunaan lahannya. Berarti lahan semakin besar, dia semakin memunculkan energi yang besar. Dia nggak mungkin ditumpuk kan ya, solar panelnya nggak mungkin intensif dibikin bertingkat, itu akan menghalangi sinar mataharinya gitu gampangnya. Setelah itu ya didetailkan sama dia. Ini loh kurang lebih gambaran areanya gitu. Nah, yang teman-teman bisa lakukan nanti adalah menggabungkan yang GIS-based dengan pendetailan area. Jadi setelah dapat area yang dirasa cukup cocok, kemudian teman-teman detailkan masuk ke ini yang Global Solar Atlas ini untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan. Ini contohnya yang Global Solar Atlas ya. Kita dulu misalnya Indonesia. Dia memilih memilih region-nya harus negara dulu ya, nggak bisa langsung Pekalongan, Jogja, Sleman gitu. Karena database-nya masih database negara. Nih misalnya Indonesia, kita mau lihat yang mana nih? Kami udah menentukan ya sesuai dengan aspek-aspek syarat yang ada di tugas. Oh, kita mau ambil yang Semarang misalnya. Kita klik yang site. Semarang di mana sih? Semarangnya mana nih? Kita kan saya udah dapat area. Oh, Semarangnya agak di selatan, mungkin Semarang Kabupaten gitu ya. Kita udah dapat area yang tepat di sini nih, misalnya.
Ini bisa kita zoom sampai detail ya. Itu di mana sih areanya? Oh, yang ini nih, yang ada kotak-kotaknya nih deket industri, misalnya. Yang bukan sawah, atau ini bekas bekas tambang misalnya ya kan. Ini mungkin bekas tambang. Ini tambang atau sawah ternyata. Ya, let's say di sini ya yang cocok ya. Nanti langsung kita klik aja, kita tempel di sini. Nah, ini ada informasinya. Kita di open detail. Nah, ini areanya. Ya, bisa kita zoom in. Oh, areanya nanti kurang lebih di sini ya, di delineasi. Ini besarannya yang bisa kita dapatkan, misalnya unitnya bisa diganti ya. Setelah itu kita pilih yang bawah. Tipenya apa? Karena dia lahan kosong, nggak mungkin yang small residential dan medium ya, medium size komersial nggak mungkin. Oh, floating juga nggak mungkin. Berarti kita pakai yang ini. Kita pilih. Yang ini dia akan memunculkan informasi. Nah, informasi ini yang harus teman-teman munculkan juga di dalam eksekutif summary-nya ya, perlihatkan. Selain perhitungan yang memang disyaratkan di tugasnya ya, ada hitungan 5% dari penduduk gitu misalnya. Tapi paling tidak teman-teman juga memunculkan detail-detail ini ya. Kalau lokasinya beberapa ya munculkan beberapa informasi ini gitu. Kalau lokasinya memang lebih dari satu. Ini bisa kita download juga jadi PDF ya. Nah, ini kalau kita balik, kita ganti ke area yang pantai atau laut ya. Bisa nggak? Misalnya yang tidak dekat bandara, area sini misalnya nih. Ya, katakanlah di sini mau yang floating, dia tetap akan muncul ya. Kita open detail, dia akan memperlihatkan, oh berarti ini niatannya floating. Nah, kalau kita pilih nggak mungkin juga yang small residential, nggak mungkin yang medium size ya, nggak mungkin yang ini, pasti dia harus yang floating. Berarti nanti kita klik yang floating. Teman-teman perlihatkan lagi di sini ya. Dia bisa mengkombinasi beberapa area ya, tentu saja nanti di tugasnya juga teman-teman bisa mengkombinasi lebih dari satu tipe. Di daratan kah, di urban ya, daratan non urban artinya lahan kosong, urban integrated dengan bangunan, atau di pesisir atau laut ya, yang untuk floating floating solar farm ya. Ya, bisa lihat di sini, kemudian sorry. Nah, yang dipilih kalau ini kan tampilannya ini ya, tampilannya citra satelit ya. Nah, bisa langsung munculin ke sini. Misalnya udah kepilih nih Semarang ya. Oke, kita mau pilih Semarang dan sekitarnya lah, yang metropolitan, yang jumlah penduduknya sekian. Teman-teman bisa, misalnya tidak mau melakukan set selection analysis karena harus ngambil data lagi. Ini bukan data studio gitu ya. Bisa langsung ambil satelit di sini, diklik gitu ya. Terus bisa langsung pilih yang bentar. Bisa pilih yang specific photovoltaic power output atau direct normal irradiation ya. Let's say kita pilih yang specific photovoltaic power output. Nah, dia akan memperlihatkan gambar yang berkaitan dengan potensi ininya, potensi solarnya ya. Kalau yang tadi kan ini awalnya kan yang satelit. Nah, kita pilih yang ini tadi. Nah, dari sini kita akan bisa bisa langsung lah kita pilih site selection-nya. Kalau kita lihat dunia ya memang Indonesia kalah sama Australia, kalah sama negara-negara di Afrika, kalah sama ini nih ya, Chili. Ini di area di Chili ternyata merah banget warnanya, sampai yang paling maksimal kayaknya.
Tapi nggak apa-apa kita pakai yang Indonesia. Mau yang luar negeri pun nggak apa-apa ya. Di yang tugas itu teman-teman mau mengambil Australia misalnya, Perth, itu juga boleh. Nanti diperlihatkan aja di antara jaraknya, antara Jakarta dengan Perth itu bagaimana. Tapi ya teman-teman harus tahu jumlah penduduk Perth itu, Greater Perth gitu ya. Perth dan sekitarnya itu berapa sih jumlah penduduknya. Mau pakai Indonesia boleh, mau pakai luar Indonesia boleh. Saya mau mengeksplorasi Australia juga silahkan. Ini kan datanya juga global. Perth itu di mana sih? Lokasi pastinya. Oh, di sini. Agak bawah ya. Ya, Perth di sini. Oke, kita ambil Perth. Nanti setelah dapat ya area level pertamanya Perth, ini di screenshot ya. Terus teman-teman buka yang satelit, terus mendetailkan yang kedua. Nah, pendetailan keduanya mau mengambil misalnya area urban, ya berarti kita geser aja area urbannya di mana? Di sini misalnya. Yang agak padat nih, yang areanya cukup padat. Nah, nanti masuk ke detail lagi, nah ini tampilkan. Ya. Jadi ada, karena kita mungkin tidak punya data untuk melakukan site selection analysis atau land suitability analysis itu, kita bisa langsung melihat area mana yang cocok, tidak cocok untuk pembangkit tenaga solar ini melalui ini. Kalau tidak spesifik photovoltaic power output, pakai yang direct normal irradiation-nya. Gitu. Ya, berarti kita ya pilih secara umum Klaten, kita tampilkan aja petanya ini kan. Kita tampilkan petanya. Region-nya mana kita bisa drawing shape juga di sini ya. Secara kasar. Yang penting inilah ke gambar gitu. Ini Kabupaten Klaten, nggak usah site selection, nggak apa-apa, langsung pakai data dari sini. Ini. Nah, ini kurang lebih Klaten. Wah. Ya, kita zoom, klik, calculate area statistiknya, kita ganti namanya Klaten. Klaten bersinar. Nah, ini kurang lebih ya. Dia range. Kenapa range? Karena kalau lihat petanya memang bergradasi, ya nggak? Petanya kan gradasi nih, dari ada yang biru, terus hijau sampai ke hijau muda. Ya nanti pendetailannya setelah kita dapat site-nya. Tapi paling tidak di sini ini tahap 1. Tahap 1 teman-teman gambarkan ini loh areanya yang sedang kita bahas, yaitu Kabupaten Klaten. Oke, setelah dapat kayak gini, yang mana nih yang mau kita ambil? Nah, yang mau teman-teman ambil nanti ini dulu ya, di screenshot dulu, di-download dulu gitu kan. Ini reportnya di-download dulu semua. Terus setelah sudah selesai bahas soal Klaten secara umum, balik lagi, kita detailkan lagi. Kita masuk ke satelit. Lihat, Klatennya mana ya yang mau dibahas nih? Teman-teman berimajinasi, ini ada ini nih, apa nih namanya? Embung, apa waduk, apa danau. Kita bikin floating. Silakan. Pilihan pertama adalah floating, misalnya. Oh, sebelum kemilih ini ya, sebelum kemilih lokasi ini, teman-teman hitung dulu kebutuhan luas. Kebutuhan luas solar panelnya itu berapa meter persegi ya, karena itu nanti jadi syarat, itu akan jadi bahan untuk teman-teman mau bikin berapa luas sih. Terus luas itu mau dibagi misalnya 50% floating, 50% di area terbuka, atau 30% area floating, 30% terbuka, 40% urban, ya itu kan bisa. Jadi setelah dapat lokasinya, tadi lokasinya adalah misalnya di Klaten, kabupaten. Setelah itu hitung kebutuhan energi tahun 2040
dengan rata-rata penggunaan energi per kapita atau per household itu 700 watt, ya. Itu kemudian dikali tahun 2040 atau 2041 berapa sih kebutuhannya. Nah, itu 5%-nya berapa? Ya kan, kalau dari tugas, instruksi tugas paling tidak 5% kan. 5% dari energi itu tuh berapa yang dibutuhkan. Nah, kalau 5% tersebut butuh luasnya tuh berapa? Nah, setelah dapat luas, baru kita bermain-main dengan detail yang kedua. Yang kedua adalah yang sekarang akan saya contohkan. Misalnya, oke, kita mau pakai area yang di sini. Nih, mau bikin yang floating. Mau pakai yang click site gini boleh, ya. Atau mau langsung main area gini, wah, sorry, yang di bawah. Pertiganya deh kita bikin area solar farm, gitu, misalnya. Kurang lebih segini. Oh, dia harus agak besar ya, ini terlalu kecil. Berarti kita pakai site aja ya, kita pakai site. Nah, ini kan udah dapat detailnya. Oke, kita mau bikin yang floating, tapi nanti kan tinggal bisa teman-teman perkirakan hitungannya ya. Sepertiganya berapa? Sepertiganya gimana cara ngitung sepertiganya? Ya pakai yang ini tadi bisa. Digambarkan gini. Meskipun di sini nggak bisa, tapi kan ini udah tahu kurang lebih luasnya berapa. Ya nanti hitung manual dikombinasi gambar ini dengan informasi yang ada di sini. Ya. Ini download lagi, tampilkan. Oh, ini berarti harus yang floating. Floatingnya diklik. Nah, ini berarti informasinya. Ini di download, dimunculkan ya. Itu floating tipe 1, tipe 2-nya mau yang bukan floating, mau yang di area biasa gitu, area yang luas. Di mana ya gitu. Ya, teman-teman pilih aja. Pemilihannya bebas tapi logis gitu ya. Misalnya mau di area yang dekat dengan perkotaan, yang karena banyak penduduknya. Di sini mungkin area yang dekat dengan jalan atau dekat dengan ini industri ya. Ini ada lapangan atau ada mungkin harus kalau memang harus sawah ya yang penting eh, logis gitu pemilihannya. Let's say sawah ya. Misalnya ini segini mau jadi solar farm. Dimasuk ini enggak ya? Kurang gede ya karena dia minta di sini 100 kilometer. Berarti yang harus nah ini kita pakai peta ini nggak apa-apa di screenshot, tapi nanti detail informasinya teman-teman pakai site ya untuk mendapatkan informasi areanya. Atau nanti dideliniasi sendiri juga boleh gitu kan. Ini site-nya misalnya. Oke, masukin lagi informasinya, tipenya yang mana? Ground mounted ya, bukan yang floating. Ini yang kita klik. Ini informasi. Ini bisa diganti juga ya, bisa pakai DNI data. Ini bahkan ada jam-jamnya. Ini yang juga menarik ya. Ini dari jam 5 sampai jam 6, terus paling tinggi jam berapa? Paling tinggi biasanya mulai jam 10 sampai jam 2 ya, itu yang puncak-puncak panasnya. Puncak-puncak teriknya ya, karena PV ini bukan ke panasnya sebenarnya, tapi lebih utama ke sinar mataharinya. Oke. Dan ingat kita tidak 100% ya, teman-teman. Jadi jumlah luasnya jangan ekstrim juga. Minimal 5%, minimal. Ya, mau 10, 20% silakan, tapi minimal teman-teman menghitungnya di angka 5% dari kebutuhan total energi penduduk di Kabupaten Klaten misalnya. Kabupaten lain juga gitu, Kota Surakarta kah, mau Boyolali, asal syarat jumlah penduduknya tepat, kemudian bisa melakukan metode yang sama seperti saya lakukan tadi.